teman-teman Sivitas Koteka ternyata sudah berumur 8 tahun ya. Jadi selamat ulang tahun untuk teman-teman Sivitas Koteka. Dan aku berharap teman-teman menciptakan karya-karya yang bagus dan bermanfaat bagi sekitarnya dan terus memperpanjang literasi Indonesia. Jadi selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Selamat ulang tahun untuk Sivitas Koteka yang ke-8. Semoga makin bernas, makin solid, makin kompak, dan selalu melahirkan karya-karya yang luar biasa. Selamat ulang tahun teman-teman Sivitas Koteka Pamekasan yang ke-8. Semoga di tahun yang ke-8 ini semakin solid, semakin produktif, semakin inspiratif deh. Teruslah menjadi inspirasi bagi kita semua. Teruslah menjadi komunitas yang solid, tidak terpecah-pecah, selalu mendukung satu sama lain, tidak membuli satu sama lain. Ya, pokoknya semakin keren. Oke, terima kasih. Semoga kita ketemu lagi. Selamat memperingati hari kelahiran Sivitas Koteka. Terima kasih selama 8 tahun terakhir telah menjadi ruang berbagi pengetahuan. Semoga hari-hari mendatang senantiasa memberimu kelapangan untuk memantik lebih banyak lagi pemikiran. Halo, nama saya Dadang Ari Murtono. Selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Sivitas Koteka. Semoga panjang umur, terus bertumbuh, dan tetap istiqomah merawat pengetahuan. Halo kawan-kawan Sivitas Koteka yang ada di Pamekasan, Madura. Beta Diki Senda dari komunitas Lakot Kujaos yang ada di Timor. Mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 buat komunitas kalian. Semoga di ulang tahun yang ke-8 ini kalian tetap konsisten menjadi ruang pengetahuan dan juga apresiasi seni bagi kawan-kawan muda dan juga bagi Madura. Selamat ulang tahun ke-8 buat Sivitas Koteka. Maju terus, mendaki terus, menyajikan tulisan-tulisan, diskusi-diskusi, topik-topik yang membuat kita bergairah untuk melakukan perubahan-perubahan dan memimpin perubahan-perubahan. Semoga Sivitas Koteka memiliki keberlanjutan yang keren, yang bagus, yang merangkum generasi muda untuk mau berpikir, tidak hanya bertindak tanpa pikiran. Sukses buat Sivitas Koteka. Halo, saya Kada Sunda Krisdayanti dari komunitas Mahima mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sivitas Koteka yang ke-8. Semoga semakin sukses dan terus berkarya dan juga berdampak untuk Indonesia. Joyous Anniversary komunitas Koteka yang ke-8. Semoga tambah jaya dan karyanya tambah banyak dan membantu. Halo, saya Oka Rusmini mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 untuk komunitas Sivitas Koteka. Semoga terus membawa angin segar bagi dunia kesastraan di Indonesia. Selamat ulang tahun. Halo, selamat ulang tahun buat Sivitas Koteka yang ke-8. Semoga terus berkembang, terus menyajikan tulisan-tulisan yang bagus dan diskusi-diskusi yang membuat sastra Indonesia dan pemikiran kita lebih berkembang lagi. Halo, terima kasih. Saya Sasti Gotama. 8 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah komunitas. Sivitas Koteka telah melaksanakan berbagai diskusi, bedah buku, koloman, untuk menyajikan pengetahuan dan budaya dalam sebuah nampan yang bisa dinikmati oleh banyak orang, termasuk saya sebagai penikmat dari kegiatan-kegiatan Sivitas Koteka, walau menyaksikan lewat daring. Terima kasih juga Sivitas Koteka telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menulis di laman Sivitas Koteka. Selamat ulang tahun ke-8 Sivitas Koteka. Semoga makin solid dan berjaya. Selamat ulang tahun ke-8 Sivitas Koteka. Semoga tetap berdiskusi, tetap produktif semuanya.
Halo Sivitas Koteka, selamat ulang tahun yang ke-8. Semoga Sivitas Koteka semakin maju, semakin jaya, semakin semangat untuk terus menggulirkan nampan ilmu pengetahuan. Selamat ulang tahun ke-8 untuk komunitas Sivitas Koteka. Semoga dengan kreasi dan inovasi yang secara konsisten terus dinyalakan selama 8 tahun ini, Sivitas Koteka mampu bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kehadiran Sivitas Koteka tidak hanya menyuburkan iklim kesastraan di Pamekasan dan Madura sebagaimana tujuan awal didirikannya Sivitas Koteka, tetapi juga dapat memberi kontribusi yang besar terhadap perkembangan sastra di Jawa Timur. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk komunitas Sivitas Koteka. Puisi Kupanggil Namamu karya W.S. Rendra dibacakan oleh Ikrar Izul Haq dan diiringi oleh Afnan Rahmatur Rahman. Kupanggil nama sambil menyeberangi sepi, kupanggil nama wanita. Apakah kau tak mendengar? Malam yang berkeluh kesah memeluk jiwaku yang payah, yang resah. Pernah memberontak terhadap rumah, memberontak terhadap adat yang rata, dan akhirnya tergoda cakrawala. Sia-sia ku cari pancaran sinar matamu, ingin ku ingat lagi bau tubuhmu yang kini sudah lupa. Sia-sia, tak ada yang bisa kujangka, sempurnalah kesetiaanku. Angin pemberontakan menyerang langit dan bumi, dan 12 ekor serigala muncul dari masa silam, merobek hatiku yang celaka. Berulang kali panggil namamu, di manakah engkau wanita? Apakah engkau juga menjadi masa silam? Kupanggil namamu, karena engkau rumah di lembah. Dan Tuhan adalah seniman tak terduga, yang selalu sebagai sedia kala hanya memedulikan hal besar saja. 1000 jari dari masa silam menuding kepadaku, tidak, aku tak bisa kembali. Sambil terus memanggil namamu, amarah pemberontakanku yang suci bangkit dengan perkasa malam ini dan menghancurkan diri ke cakrawala yang sebagai gadis telanjang
membukakan diri padaku penuh dan perawan. Keheningan sesudah itu sebagai telaga besar yang beku, dan aku pun beku di tepinya. Wajahku, lihatlah wajahku, terkaca di keheningan, berdarah dan luka-luka dicatat masa silamku. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Ikrar Izul Haq adalah seorang barista dan editor lepas, sedangkan Afnan Rahmatur Rahman adalah seorang pendidik dan juga musikus. Hadirin yang berbahagia, selamat malam. Selamat datang di Kolongan Budaya 99 Civitas Koteka. Selamat datang di Cafe Balada. Saya Obed, izinkan membawakan acara malam ini. Di Kolongan Budaya kali ini, kita akan merayakan hari lahir Civitas Koteka yang ke-8. Pada perayaan ini, kita akan menyimak pidato kebudayaan dan menyerahkan anugerah Madura Cendekia. Namun, sebelum itu, mari kita simak sekapur siri Ketua Pelaksana, Wardedi Rossi, disilakan. Sekali berarti sudah itu mati. Diponegoro, Hairi Labuhan. Hadirin yang budiman, selamat malam. Selamat datang di komunitas Civitas Koteka. Selamat datang di Cafe Balada. Malam ini kita merayakan syukur karena Civitas Koteka telah berusia 8 tahun. Tahun 2017, Civitas Koteka dilahirkan oleh semangat untuk berbagi tenaga dan waktu, menggulirkan pengetahuan, mengapresiasi karya seni, khususnya sastra. Dan yang lebih penting lagi, menciptakan ekosistem intelektual di Madura pada umumnya, serta di Pamekasan pada khususnya. Civitas Koteka mustahil bertahan hingga kini tanpa disokong oleh mereka yang menciptakan ilmu dan seni. Oleh karena itu, kami mesti menyampaikan terima kasih kepada para pakar dan praktisi yang selama ini telah rela membagikan pengetahuan, pengalaman, dan kreatifnya di Majelis Kolongan Budaya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada halayak di Madura, khususnya Pamekasan, yang senantiasa menunjukkan dukungan moral kepada kami. Secara istimewa, saya ingin mengaturkan terima kasih nan tak terpermana kepada para volunteer Koteka yang telah bekerja dengan istiqomah sehingga 8 tahun usia komunitas ini menjadi mungkin. Hadirin yang budiman, sejak 2021, pada perayaan hari lahirnya, Civitas Koteka menyelenggarakan pidato kebudayaan. Kegiatan ini ditaja untuk menggemakan suara bening dari para intelektual Madura supaya menjadi refleksi bagi kita yang menyimaknya. Sejak tahun lalu, Civitas Koteka juga berikhtiar memberi anugerah kepada cendekiawan. Anugerah ini kami aturkan untuk mengapresiasi dan menazimi mereka yang telah memiliki kontribusi intelektual di Pulau Garam. Hadirin yang budiman, demikianlah sekapur siri saya pada kesempatan ini.
Akhir kala, saya atas nama pengurus Civitas Koteka mohon maaf bila ada perkara yang kurang berkenan. Selamat malam. Dirgahayu Civitas Koteka dan 5 tahun pidato kebudayaan. Halo teman-teman Civitas Koteka, ternyata sudah berumur 8 tahun ya, jadi selamat ulang tahun untuk teman-teman Civitas Koteka. Dan aku berharap teman-teman menciptakan karya-karya yang bagus dan bermanfaat bagi sekitarnya dan terus memperpanjang literasi Indonesia. Jadi selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Selamat ulang tahun untuk Civitas Koteka yang ke-8. Semoga makin bermas, makin solid, makin kompak, dan selalu melahirkan karya-karya yang luar biasa. Selamat ulang tahun teman-teman Civitas Koteka Pamekasan yang ke-8. Semoga di tahun yang ke-8 ini semakin solid, semakin produktif, semakin inspiratif. Teruslah menjadi inspirasi bagi kita semua. Teruslah menjadi komunitas yang solid, tidak terpecah-pecah, selalu mendukung satu sama lain, tidak membuli satu sama lain. Ya pokoknya semakin keren. Oke, terima kasih. Semoga kita ketemu lagi. Selamat memperingati hari kelahiran Civitas Koteka. Terima kasih selama 8 tahun terakhir telah menjadi ruang berbagi pengetahuan. Semoga hari-hari mendatang senantiasa memberikan kelapangan untuk memantik lebih banyak lagi pemikiran. Halo, nama saya Dadan Harimur Tono. Selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Civitas Koteka. Semoga panjang umur, terus bertumbuh dan tetap istiqomah. Halo kawan-kawan Civitas Koteka yang ada di Pamekasan Madura, beta Dikisenda dari komunitas Lakuan Kujaus yang ada di Timor. Mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 buat komunitas kalian. Semoga di ulang tahun yang ke-8 ini kalian tetap konsisten menjadi ruang pengetahuan dan apresiasi seni bagi kawan-kawan muda dan juga bagi Madura. Selamat ulang tahun ke-8 buat Civitas Koteka. Maju terus, mendaki terus, menyajikan tulisan-tulisan, diskusi-diskusi, topik-topik yang membuat kita bergairah untuk melakukan perubahan-perubahan dan memimpin perubahan. Semoga Civitas Koteka memiliki keberlanjutan yang keren, yang bagus, yang merangkum generasi muda untuk mau berpikir, tidak hanya bertindak tanpa pikiran. Sukses buat Civitas Koteka. Saya juga Suni Kristianti dari komunitas Mahema mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Civitas Koteka yang ke-8. Semoga semakin sukses dan terus berkarya dan juga berdampak untuk Indonesia. Joyous anniversary komunitas Koteka yang ke-8. Semoga tambah jaya dan karyanya tambah banyak yang membantu. Halo, saya Oka Suni mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 untuk komunitas Civitas Koteka. Semoga terus membawa angin segar bagi dunia kesastraan di Indonesia. Selamat ulang tahun. Terus ulang tahun buat Civitas Koteka yang ke-8. Semoga terus berkembang, menjadikan tulisan-tulisan yang bagus dan diskusi-diskusi yang membuat sastra Indonesia dan pemikiran kita lebih berkembang. Terima kasih saksi kotanya. 8 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah komunitas.
Sivitas Koteka telah melaksanakan berbagai diskusi, bedah buku, kolom untuk menyajikan pengetahuan dan budaya dalam sebuah nampan yang bisa dinikmati oleh banyak orang, termasuk saya sebagai penikmat dari kegiatan-kegiatan Sivitas Koteka, walau menyaksikan lewat daring. Terima kasih juga Sivitas Koteka telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menulis di laman Sivitas Koteka. Selamat ulang tahun ke-8 Sivitas Koteka, semoga makin solid dan berjaya. Selamat ulang tahun ke-8 Sivitas Koteka, semoga tetap berdiskusi, tetap produktif semuanya. Sivitas Koteka, selamat ulang tahun yang ke-8, semoga Sivitas Koteka semakin maju, semakin jaya, semakin semangat untuk terus memberikan manfaat. Selamat ulang tahun ke-8 untuk komunitas Sivitas Koteka. Semoga dengan kreasi dan inovasi yang secara konsisten terus dinyalakan selama 8 tahun ini, Sivitas Koteka mampu bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kehadiran Sivitas Koteka tidak hanya menimbulkan iklim kesastraan di Pamekasan dan Madura sebagaimana tujuan awal didirikannya Sivitas Koteka, tetapi juga dapat memberi kontribusi yang besar terhadap perkembangan sastra di Jawa Timur. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk komunitas Sivitas Koteka. Pidato Kebudayaan Sivitas Koteka, Madura, Musik dan Harmoni oleh Rifan Horidi. Rifan Horidi adalah seorang profesional di bidang musik dan manajemen kreatif asal Sumeneb. Ia dikenal sebagai General Manager di OS Music Studio dan merupakan salah satu pendiri band Langetnik. Dengan latar belakang musisi dan penggagas komunitas seni, Rifan aktif mengeksplorasi musik berbasis etnitas serta terlibat di berbagai kolaborasi lintas genre. Ia juga giat membina jaringan musisi lokal, mengembangkan program pelatihan musik, mengorganisasi proyek-proyek kolaboratif dengan komunitas seni, dan mengelaborasi ide-ide di sektor musik eksperimental. Hadirin yang berbahagia, mari sambut Rifan Horidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin SAW. Saya sangat terlihat kaku ya, karena
saya tidak biasa memerankan komunikasi satu arah seperti ini tanpa diperangkati alat musik. Kemudian saya diminta oleh Sivitas Koteka untuk di depan dan ngomong satu arah. Untungnya saya hanya ditugaskan untuk membaca, jadi saya tidak harus eksplor banyak. Ya, Robbi Sroli Sotrio Istri Amri Hurubutan Milisani Yofkoholi, yang saya hormati seluruh segenap Sivitas Koteka, para budayawan, seniman, aktivis, dan semua yang hadir di ruangan ini, baik secara fisik maupun batin. Dan lebih-lebih saya hormati seluruh cendekiawan, sastrawan, ada Mas Anton di sana, ada Mbak Novi, ada Mas Esrullah, ada beberapa teman-teman cendekiawan seperti Mas Royan dan yang lain-lain. Saya sangat terhormat sekali malam ini karena dilibatkan dari bagian penting perjalanan Sivitas Koteka, dan saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Sivitas Koteka. Semoga terus menjadi ruang-ruang pemikir, penghasil intelektual ke depan. Jadi Madura tidak perlu khawatir memandang Madura 50 tahun ke depan, asalkan seperti Koteka ini terus ada dan generasi terus hidup, kita tidak harus khawatir. Untuk berbicara Madura, sepertinya bukan kapasitas saya memandang Madura secara keseluruhan, karena saya juga punya keterbatasan memandang Madura dari situ. Tetapi izinkan saya untuk sedikit memaparkan dari unek-unek yang selama ini saya yang selama ini saya menjadi berat gitu bagi pikiran saya, bahwa seringkali Madura ditampilkan dalam spektrum yang sepia, monokromik, keterbelakangan, kemiskinan, atau mungkin buta huruf, yang justru dari situ teman-teman melakukan perlawanan-perlawanan dengan ya seperti ini. Saya kira Sivitas Koteka bagian dari movement atau perlawanan bagaimana menangkis bahwa stereotip Madura yang buta huruf segala macam. Kalau kemudian buta huruf itu idealnya adalah yang mampu membaca huruf Latin, sedangkan di Madura sendiri banyak juga yang hafal Yasin, hafal juz 30 gitu. Buta huruf dari mana gitu? Kita perlu pertanyakan itu, buta hurufnya. Dan literasi sampai hari ini benar-benar hidup dalam segala segmen, baik kemudian nanti puisi-puisi itu dan buku-bukunya. Sepertinya saya memang harus diperangkati alat musik ini sampai mati. Ya, justru tapi dari Madura yang monokromik itu, Madura yang sepia, Madura yang margin itu selalu lahir perlawanan-perlawanan. Seperti kita tahu banyak sekali obrolan-obrolan yang sangat intelektual gitu. Dari misalkan cerita-cerita folklore Madura tentang bagaimana orang-orang Madura itu dianggap konyol tapi perlawanannya intelek. Misalkan cerita tentang bagaimana Gus Dur pernah bercerita tentang ada tukang becak yang ada tulisannya dilarang masuk, terus tukang becak bilang pada polisi bilang, tukang becak kamu nggak boleh masuk karena ada tulisan becak dilarang masuk. Kemudian tukang becak yang orang Madura ini bilang, itu kan becak dilarang masuk, sedangkan saya ini kan ada orangnya gitu. Saya kira perlawanan-perlawanan seperti ini, kekonyolan-kekonyolan seperti ini kemudian bisa menjadi gerakan perlawanan atau movement dari orang-orang Madura. Maaf nyetek ya, cuk biasa gue kita. Ya, saya minta maaf juga kalau misalkan ke depan beberapa menit ini pembawanya agak sedikit kaku. Baik, teman-teman cendekiawan, sastrawan budaya yang saya banggakan, saya langsung baca saja. Jika kita memakai pendekatan metamorfosis, ini adalah pembacaan yang lain. Pembacaan metamorfosis ya, atau metamorfosis approachment, kita mungkin bertanya, Madura hari ini ada di fase mana? Sudah menjadi kepompong yang siap bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, atau justru masih ulat yang merayap dalam kebiasaan lama, kaku dan tertutup? Ini pertanyaan penting yang tidak harus ada solusi, karena nanti teman-teman akan punya jawabannya masing-masing ketika pulang.
Tetapi satu yang pasti, proses menuju kedewasaan budaya belum tuntas. Kita masih sering mengenakan pakaian keju muda, yakni cara berpikir yang menolak tafsir baru, yang mengurung progresivitas hanya dalam kerangka sudut pandang sepihak. Saya tadi ketika ngopi di luar, ada teman Koteka yang bilang pengalaman yang paling buruk adalah acara teman-teman Koteka pernah digeruduk gitu oleh satu gerakan yang mungkin agak fasis ya gitu. Nah, selama Madura terus cara pandangnya seperti ini, saya kira kita akan terus ulat. Bahkan belum kopong sama sekali, apalagi menjadi kupu-kupu yang mampu baca secara visual gitu. Di dalam segala hal, dalam segala segmen. Atau mungkin ada fenomena-fenomena ketidaksiapan beberapa generasi di atas kita terhadap gawai yang seolah cukup punya media sosial lalu selesai urusan modernitas tanpa melengkapinya dengan kebijaksanaan. Di sisi lain, kita punya problem yang sama bahwa gawai hari ini ponsel atau apapun itu tiba-tiba menjadi hal yang agak sangat menakutkan ketika berada di tangan-tangan orang yang agak kolot ya. Sorry, maksud saya memang fenomena ini agak sangat menjengkelkan. Semisal gitu, karena fenomena sultan-sultan itu hari ini yang kemudian dianggap sebagai kebenaran agak puzzle dan agak apa istilahnya ini? Ya agak puzzle ya, sorry. Fenomena sultan hari ini yang menganggap bahwa kebenaran itu ada di tangan para pemodal. Misalkan ada seorang haji bilang jek namanya banyak berkong, tiba-tiba kemudian menjadi isu yang agak sangat menakutkan bagi tukang atau bagi penanam tembakau. Sedangkan saya kira dulu itu kakek saya itu larang tahun sekian, model tahun sekian, tahun ada berkenaman gitu. Jadi nggak ada keterpengaruhan seperti itu. Nah, akibat gawai-gawai yang disalahgunakan ini atau kemudian informasi yang agak miring sehingga kita punya kekhawatiran baru. Ya, padahal Madura pasca tradisional sangatlah unik di tengah akses kita terhadap kecerdasan buatan dan pemerintahan. Iya. Oke. Ngomongin yang soal metamorfosis tadi, Madura pasca tradisional sangatlah unik di tengah akses kita terhadap kecerdasan buatan, teknologi digital dan dunia maya. Kita masih tetap berbicara tentang mitos, kampung, ritual dan tradisi lisan. Kita hidup dalam dua dunia algoritma dan dunia langgar. Nah, ini penting kita baca di dalam perspektif membaca Madura hari ini bahwa kita ternyata masih berada di post kultural. Jadi budaya yang ngambang, kocak modern, enjelia gitu, kocak tradisi enjelia gitu. Jadi generasi kita itu masih generasi ngambang. Ngomongin soal hal-hal yang tradisional mungkin terbatas ya. Yang mampu berbicara ini generasi di atas kita, misalkan Mas Anton atau yang senior-senior di atas kita. Ngomongin soal hal-hal yang modern, kita sebatas hanya sebagai user, tidak mampu mengolah dengan baik tuh apa yang misalkan muncul dari Madura seorang teknisi yang sangat handal di bidang digitalisasi atau mungkin penemuan-penemuan gitu. Artinya kita masih ngambang dalam hal ini. Oke, pergeseran otoritas ini saya nyambung dari yang tadi. Para cendekiawan, saat ini kasta kebenaran perlahan bergeser dari kaum pemikir dan agamawan yang dulu kaum pemikir dan agamawan itu adalah ada di kancah kasta kebenaran tertinggi menuju kaum pemilik modal. Kebenaran hari ini lebih sering didikte oleh viralitas dan daya beli daripada perandongan filosofis atau tafsir teologis. Namun, orang Madura sejatinya adalah pribadi yang teguh dan mandiri. Jika dulu seorang petani tembakau akan tetap menanam sekalipun harga musim lalu ambruk, mengapa? Karena mereka sudah melebur dengan perannya. Para petani bukan lagi berpikir tentang penghasilan saja, tapi dia merasa bahwa bertani sebagai dari proses spiritual dalam kerja.
Suara Musabri, kita. Iya, teman-teman yang budiman Madya Sarjana. Ya, kini karena himbauan-himbauan ambigu di media sosial banyak yang mulai ragu. Tapi sejarah kita mencatat keteguhan dan keberanian orang Madura bukan dibentuk oleh kalkulasi untung rugi, melainkan oleh keyakinan dan martabat. Saya kira di sini saya selesai membaca Madura. Kemudian saya akan mulai masuk pada bagaimana musik sebagai bagian dari pemetaan budaya. Nah, ini bagian saya betul kan? Karena saya hanya dikasih keynote. Jadi ketiganya itu tidak bisa jadi terhubung atau tidak terhubung. Madura, musik dan harmoni. Saya harus mencari di mana. Kalau Madura saya juga bukan budayawan, saya seniman. Banyak salah tafsir kan selama ini. Seniman dianggap budayawan gitu. Belum tentu. Budayawan adalah mereka yang benar-benar secara etos, dia benar-benar mengabdikan diri secara baik akademisi dan pemikiran-pemikirannya. Kalau seniman ya cukup dia sebagai representasi daripada kesenian. Ya, musik sebagai pemetaan budaya. Teman-teman cendekiawan, jika kita membaca Madura lewat musik dan tetabuhan, maka sejatinya kita sedang membaca kembali kehidupan keseharian masyarakatnya. Orang Madura hidup dalam senandung. Mereka menangis dengan nada, mengaji dengan nada dan langgam, bahkan marah pun dengan ritme yang khas. Kita tahu betul bagaimana misalkan nenek kita ngaji, masih ada yang ingat ya kalau nenek kita di atas generasi kita sebelum kita diinvasi oleh nada-nada Arab, nada-nada yang lain, nada-nada Maroko, nada-nada Mesir, kita punya nada khas sendiri. Misalkan gitu. Jadi dia nadanya benar-benar khas. Kenapa? Karena kemampuan estetika yang paling tinggi yang biasa bisa dia tangkap itu, gitu. Kemampuan estetik yang mampu dia tangkap sebagai nada gitu. Nah hari ini mau tak ngaji gaya Misri atau apa itu tak sah. Gitu. Nah, saya kira senandung itu hidup di sela-sela kerja, di waktu santai, di antara percakapan. Jadi kalau orang Madura yang agak klasik itu mareng-areng, deng-deng itu biasanya ada saja yang dilanggengkan ya, dilanggengkan. Bahkan mungkin bisa jadi catatan-catatan mereka sebagai karya gitu. Makanya sampai sekarang banyak karya orang Madura itu yang anonim, misalkan kira-kira koningnya atau karya-karya yang sampai saat ini kita bisa nikmati itu benar-benar anonim karena kita tidak tahu siapa membuatnya dari budaya orang-orang Madura yang biasa melanggang tadi, bersenandung tadi. Jadi kalau semisal ada orang luar kemudian masuk ke Madura lalu membawa visi seolah-olah yang paling musisi, misal orang luar ke Madura Rademen Abu Jai Sanggara. Kenapa? Karena kita sudah punya peradaban itu, kita sudah punya kebiasaan-kebiasaan itu. Mungkin yang kita tidak mampu di bagian-bagian tertentu secara segmentatif, misal manajerial, distribusi digital, agregator, itu mungkin yang belum kita mampu membacanya ke sana. Jadi setelah saya betul-betul mendalami di bidang musik yang tidak hanya bagaimana meramu estetika saja, tapi ternyata kompleksitasnya berada pada industri, bagaimana pemasaran, persis banget seperti cara bagaimana kita berdagang. Apakah butuh modal? Jelas butuh modal. Jadi memang kesenian butuh modal, gitu. Apakah butuh manajemen? Jelas butuh manajemen. Apakah butuh rekayasa? Jelas butuh rekayasa. Gimmick dan lain-lain semuanya dibangun, gitu. Saya hari ini ditugaskan oleh salah satu pengembang platform digital untuk membaca data dari Madura, termasuk misalkan data saya ambil dari teman-teman SMA. Ketika ke studio saya tanya playlist 1 minggu ini apa saja, kemudian saya stok data itu karena mereka mampu membaca musik yang akan hip 1 tahun ke depan. Mereka sudah tahu, mereka sudah mengerti banget di dalam dunia industri. Kita belum memahami pola itu, lah gitu. Ini saya membaca sebagai musik yang kelasnya musik karya ya. Jadi saya tidak membaca segmen dangdut, segmen
hadrah atau mungkin gambus, itu sudah ada segmennya sendiri yang secara autopilot sudah berjalan. Saya membaca justru misalkan musik-musik yang diolah dari sastra, musik-musik yang diolah dari karya-karya sastra umumnya, itu kan segmentasinya kecil. Saya jalan etnik itu paling banyak pendengarnya Pamekasan, sebenarnya hanya 2 tiap bulan. Nah mungkin yang 10 pendengar Pamekasan ini teman-teman Civitas Koteka ya. Karena ketika saya coba mendengarkan musik-musik yang biasa kami buat pada orang yang tidak di segmennya, musik apa gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Nah, namun mari kita jujur, Madura masih sering terkungkung oleh fanatisme. Saya catat betul ini, karena fanatisme ini justru yang akan sangat merusak kita dari banyak hal. Bukan hanya fanatisme kepercayaan, tapi juga fanatisme selera. Kita kadang terlalu takut pada perbedaan, padahal harmoni itu justru hadir dari pertemuan antara yang tak seragam. Jadi kalau dalam musik, ilmu harmoni itu, harmonisasi, dia dibangun dari ketidaksamaan. Baru itu harmoni namanya. Kalau sama nggak ada, bisa tanya sama musisi. Jadi kalau misalkan do, harmoninya adalah mi dan sol. Kalau mayor, di dalam triad chord gitu. Begitupun di ritmis atau di beat. Jadi kalau misalkan tabuhannya dik dak, kemudian satunya lagi dik dak, bukan harmoni itu. Justru dik tak, satunya tak dik tak, kemudian bass masuk ding. Dari ketidaksamaan itu kemudian kita mendapati orkestrasi yang sangat keren banget. Kalau kita bisa membaca itu sebagai penyatuan dari ideologi, dari kesamaan berpikir, saya yakin kita akan sampai pada cara pandang yang sangat universal gitu. Nah, yang sering terjadi juga fanatisme ini, bahwa seni hari ini dibaca amat sangat berjarak dengan religiusitas. Ini amat sangat kita sayangkan bersama. Saya beberapa kali main di panggung Pamekasan, saya dapat surat untuk digagalkan karena salah satu drummer saya ada yang pakai tato. Itu sudah berkali-kali gitu, dapat pengecaman seperti itu. Kalau Madura terus berada di cara dan pola pikir fanatisme seperti ini, 50 tahun ke depan kita tetap seperti ini. Kun bakun bayu. Nah, perlawanan-perlawanannya apa ya dari teman-teman Civitas Koteka, bentuk ruang-ruang di bawah generasi yang secara universal mampu membaca lebih luas itu kita harapkan ke depan gitu. Tapi saya nggak bakalan digeruduk ini. Kalau pas dari luar harus aman. Iya, saya beberapa kali main di Pamekasan dan termasuk di Sampang. Ya, ini perlu kita pikirkan bersama. Karena ya fenomena ini yang bisa mengatasi adalah kita bersama, yang bisa menghalau kita bersama. Saya senang sekali ketika saya hadir pada saya berkunjung pada pesantren. Terus kemudian beberapa waktu lalu saya berkunjung pada pesantren. Terus kemudian seorang kiai itu dengan sangat santun menemui saya. Lalu beliau berbicara tentang kesusastraan di tahun 80 sampai 90-an akhir, bahwa ternyata ada pola-pola yang dibangun khusus untuk memberi keseragaman bangsa dalam rangka 98 dan gerakan-gerakannya, yaitu salah satunya karya-karya sastra erotisme seperti Freddy S, Sukan Eros. Ya, karya-karya erotisme itu saya tidak tahu faktanya, mungkin nanti Mas Anton bisa sedikit menjelaskan apakah benar. Tetapi kemudian ketika saya, kapasitas saya yang seniman, kemudian menjumpai seorang kiai yang bukan kiai-kiaian ya, itu santrinya ribuan, berbicara tentang itu, ini sesuatu bagi saya. Biasanya kan orang yang ntar nyabis kayak ban mau mari bojeng macano sepuluh kali. Ini enggak, kita dikasih pemikiran yang benar-benar intelektual gitu. Saya berharap generasi kiai, generasi pesantren di depan adalah generasi pesantren yang benar-benar memandang secara universal segala sesuatu. Saya berharap itu. Jadi kejumutan-kejumutan itu mulai bertindak. Ya.
Ya, pertunjukan dianggap profan, membawa kemudorotan segala macam. Ya, jika ini terus dibiarkan, saya khawatir 100 tahun ke depan pun Madura tetap berada di lorong yang sempit, di luar arus keterbukaan zaman. Padahal secara historis Madura adalah wilayah maritim dan budaya pesisir adalah budaya terbuka, lentur, penuh dialog. Ini penting ditandai bahwa kita adalah Madura yang maritim. Kalau kita membaca peradaban, tentunya tidak akan lepas dari peradaban maju yang di situ secara geografis adalah maritim. Karena justru komunikasi informasi itu terserap langsung dari luar. Itu ada beberapa teman-teman yang bilang apakah ini masih hipotesa atau ternyata fakta bahwa ternyata 400 tahun sebelum Masehi menurut dia peradaban di timur itu sudah maju. Dalam hal ini sekarang kita sebut Sumenep ya, karena memang di sana adalah perbatasan laut lepas menuju jalur sutra segala macam itu. Dan kalau melihat atau meniti kembali cara bagaimana orang Madura yang sangat lentur dan fleksibel terhadap segala sesuatu yang dari luar dan diserapnya, terus kemudian menjadi keanggunan-keanggunan yang lain dan diserap oleh Madura, kita sepertinya perlu sekali kembali pada nilai-nilai itu. Kita perlu sekali kembali pada cara-cara yang adiluhung seperti itu. Iya, teman-teman cendekiawan, budayawan, seniman yang saya hormati. Kekayaan Madura bukan hanya pada lautan atau pasar garamnya, tapi juga dalam ruang-ruang pesantren yang suara senyap dan sunyi, di mana pengetahuan dilestarikan lewat muhadarah, dzikir, dan doa. Klasik sekali, tapi sekaligus dari kesunyian ini tumbuh subur resonansi pengetahuan dan kemajuan yang tetap berasas spiritualitas. Jadi saya kembali ketika saya nyabis kemarin itu, kemudian saya diamanahi oleh seorang kiai, Mas Rifan, sebenarnya kita harus bikin gerakan gitu. Gerakan yang sama seperti dilakukan di 80-90 dalam rangka menyambut 98. Ya, dengan gerakan-gerakan senyap musik, Madura yang dibaca Sevilla, monokromik, margin segala macam, ternyata kita punya perlawanan-perlawanannya. Ada beberapa teman-teman musisi yang dari Pamekasan datang ke studio bikin karya, progres banget, keren banget, musiknya post rock, tapi saya kebayang justru bukan musik ini tidak menangkap fenomena metropolis. Saya justru menangkap pasar Sape gitu. Ya, bahwa persilangan-persilangan itu penting. Kita yang masih menjaga betul nilai-nilai tradisi ini, tapi juga tidak kaku terhadap ya post rock yang tadi, musik-musik yang sudah synthesizer, oscillator segala macam itu dibicarakan teman-teman. Saya kebayang itu ke depan. Harmoni dalam musik bukan tentang menyamakan nada, ini kembali yang tadi, karena memang puzzle ya. Saya tidak kemudian meruntut Madura, bicara dulu musik atau harmoni, saya bikin puzzle. Bukan tentang menyamakan nada, tapi menyelaraskan yang berbeda, agar terdengar padu dan indah. Itulah tugas kita hari ini. Menyatukan nilai-nilai lokal dengan global, tradisi dengan teknologi, religiusitas dengan seni, dalam satu komposisi yang utuh. Sepertinya saya harus mengakhiri cuap-cuap ini. Ya, dalam hal ini saya tidak punya kemampuan dan kapasitas saya menyebut ini sebagai pidato ya, karena memang kapasitas saya adalah seniman yang secara naluriah saya memang harus bawa alat musik, tapi kemudian ditugaskan oleh teman-teman Sivitas Koteka untuk berbicara seperti ini. Ya, akhir kata biar agak terlihat seperti kayak muslim misal. Usikum wa nafsi belum tahu. Usikum wa nafsi bi an nastabir fi tanmiyatil ihtimam bi dirasati wa ma'rifati wa taqwa wa la nanfila an sada da'awatil aslaf. Ini saya bikin tadi, yaitu saya menitip pada hadirin dan pada teman-teman semua dan juga saya sendiri bahwa untuk terus menumbuhkan perhatian pada ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan jangan pernah kita terpisah dari gema-gema doa para sesepuh, dalam hal ini para senior. Mari kita rawat Madura bukan sebagai museum tradisi, tapi bukan hanya sebagai museum tradisi, tapi sebagai laboratorium
masa depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu pemberian anugerah Madura Cendekia. Namun sebelum itu, mari simak catatan kuratarial yang akan disampaikan Zainal Abidin sebagai perwakilan Komite 5 Sivitas Koteka. Selamat malam. Ia lahir di Sumeneb tanggal 13 Juni 1956 dan dikenal sebagai penggerak para pegiat sastra di Madura. Menulis sejak 1974 berupa puisi, kemudian cerpen, novel, esai, dan reportase yang diterbitkan di sejumlah media. Tahun 1978 menjadi jurnalis dan menjaga gawang rubrik budaya harian Birawa. Mendirikan Teater Nanggala Surabaya pada tahun 1980, pendiri dan ketua Bengkel Seni Primadona Sumeneb pada tahun 1982, pendiri dan ketua Sanggar Sastra Mayang pada tahun 1985, ketua Sanggar Kembara Sumeneb pada tahun 1993, pendiri dan ketua penggerak Forum Bias pada tahun 1995, koordinator jaringan seniman Sumeneb pada tahun 1998, penggagas dan ketua umum Dewan Kesenian Sumeneb pada tahun 2000 sampai 2005, serta pendiri dan pembina Rumah Literasi Sumeneb pada tahun 2016 sampai sekarang. Buku puisinya berjudul Cermin terbit pada tahun 1990, Bingkai terbit pada tahun 1993, dan Langit Suasa, Langit Pujangga terbit pada tahun 2015. Sedangkan novelnya Marlena, Perjalanan Panjang Perempuan Madura terbit pada tahun 2019. Tahun 2016 menerima penghargaan sastra Gubernur Jawa Timur sebagai kreator bidang sastra di Jawa Timur. Buku puisinya Langit Suasa, Langit Pujangga menerima penghargaan dari Balai Bahasa Jawa Timur. Di Sumeneb, ia menggerakkan roda kesusastraan agar terus berputar dengan menyelenggarakan aneka kegiatan dan kurasi karya. Melalui aktivitas itu pula, ia menjadi jembatan antar generasi penulis di Sumeneb. Ia merangkul guru-guru untuk berpartisipasi di jagat literasi. Ia mengorbitkan tunas penulis yang dianggap berbakat dan potensial. Singkatnya, ia telah menjadi salah satu kawah candra di muka kesusastraan di Madura. Hadirin yang budiman, dengan takzim
mari kita haturkan anugerah Madura Cendekia kepada Saf Anton Weda. Terima kasih kepada Sivitas Koteka yang telah memberi ruang kepada saya itu sedikit untuk beri penghargaan yang barangkali ini sesuatu yang luar biasa bagi saya. Tak menduga bahwa masih ada pihak yang menghargai saya dari perjuangan dan seterusnya. Itu hal yang sangat diharapkan semua pihak. Memang kalau kita amati bersama satu kondisi di mana ya kalau kita perhatikan, kita amati memang kayaknya Madura dalam bidang seni sastra agak sedikit kelelahan dibanding tahun-tahun awal dan gerakan tahun 80-90-an itu cukup dasar. Kita membangun komunikasi yang dasar sekali, yang kuat sekali. Kita tidak ada perbedaan antar daerah di Sumedang, Pamekasan, Bangkalan dan sebab menyatu jadi satu. Tidak ada perbedaan, tidak ada kelompok. Jadi sekarang sudah pecah. Setelah tahun 2000 sudah mulai pecah. Masing-masing daerah membangun sendiri-sendiri. Itu yang sangat-sangat menjauhkan diri antara komunikasi antar masyarakat dengan para pelaku sastra sendiri. Jadi memang ke depan seharusnya sebagaimana dikatakan oleh teman kita, bahwa kita harus bergerak ke depan, jangan sampai cuma didiamkan 50 tahun ke depan, masih harus kita lebih dasar lagi. Di salah satu yang telah dilakukan oleh dari komunitas kecil ini dengan harapan nanti menular dan sebagainya. Memang kalau kita di Madura sekarang ini komunikasi yang sangat lemah sekali. Itu yang kita terus terang ada kekhawatiran. Jangan antar wilayah, antar suku di daerah satu daerah Sumeneb saja saya perhatikan kerukunan, komunikasi kerukunan dan sinergi kekaryaan di wilayah itu sudah mulai luntur. Ego komunitas, ego pribadi sangat kuat sekali. Itu yang kita harapkan ke depan, jangan sampai terjadi. Jadi Sivitas Koteka bukan hanya wilayah, mempunyai wilayah Pamekasan, silakan bergerak ke wilayah-wilayah. Contoh macam ini tidak harus di Pamekasan dulu. Cobalah buat di Sumeneb, buatlah di Sampang, di Bangkalan. Itu akan jadi ramai, jadi meriah. Itu yang kita harapkan. Dan sekali terima kasih ya atas penghargaan anugerah ini. Mudah-mudahan anugerah ini memberikan satu nilai tersendiri bagi saya dan memang nilai sangat besar sekali. Dan itu catatan yang sedikit saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemotongan nasi tumpeng. Jadi kita dipotong perwakilan dari yang paling senior. Nah, ini untuk yang Koteka dulu. Oh, untuk Koteka. Yang paling senior dan yang paling muda. Aduh, kuat berarti ya?
Buat KPK, kenapa saya beruntung karena saya lahir di yang ke-8 dan sekarang 6 tahun yang ke-8 KPK pasti beruntung. Tidak apa-apa. Sudah. Gimana kita makan bareng? 1, 2, 3. Kamu juga makan dong. Kayaknya jodoh ya. Yang lain nggak makan? Terima kasih. Ini dibawa. Gimana? Acara yang terakhir yaitu doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu para suci tinggal kelip-lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Demikian Golongan Budaya ke-99 Sivitas Koteka. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara. Akhir kata dari saya, selamat malam. Untuk sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Mas, yang kiai dia, bukan. Ada yang duduk. Sini dekatnya sama Bang. Pases. Tore. Awal ini di tengah. Cika, foto. Bentar, masih ada yang di luar. Bentar. Bentar ya. Monggo.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.